Oke, ya. Halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Oke. Kalau sebelumnya kita sudah membahas ya mengenai bagaimana cara untuk memperoleh tanah negara menjadi tanah Anda atau tanah negara menjadi hak milik Anda, bagaimana prosedur untuk mengajukan permohonannya dan berapa biaya atau pajak yang harus dibayarkan untuk memperoleh tanah tersebut. Maka untuk kali ini saya juga akan menjelaskan bagaimana konsekuensi ya Anda bisa kehilangan tanah Anda atau pencabutan atas hak Anda. Ini ada beberapa hal yang bisa terjadi ya, yang bisa terjadi jika Anda melakukannya, maka tanah Anda bisa dicabut haknya atau akan dicabut alas haknya. Oke. Yang artinya hak-hak atas tanah tersebut bisa dicabut dalam penguasaannya siapapun ya. Ini sudah sesuai dengan aturan yang ada. Oke, kita akan membahas hal tersebut. Untuk ketentuannya ini diatur di dalam pasal 27 ya Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria ya, yang menyebutkan bahwa kepemilikan atas tanah, yang artinya kepemilikan atas tanah itu adalah hak-haknya ya, baik itu hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai atau hak apapun, itu bisa hapus ya sesuai dengan pasal tersebut. Ini ada dua hal, yaitu yang pertama yaitu tanahnya jatuh kepada negara ya, dan yang kedua yaitu tanahnya musnah. Yang artinya tanahnya musnah ini sudah jelas ya, ketika tanah tersebut tiba-tiba musnah atau karena bencana alam, tanahnya di pinggir lereng gunung berapi, habis itu tiba-tiba longsor dan habis batasnya secara fisik sudah nggak ada, yang artinya tanah tersebut hilang, yang nanti juga hilang haknya karena bukti fisiknya juga sudah tidak ada, yang tanahnya juga nggak ada, yang artinya nanti hak tersebut akan hilang. Ini ketika tanahnya musnah. Yang perlu diperdalam lagi yaitu ketika dicabut oleh negara haknya atau jatuh kepada negara. Kalau tadi kita meminta tanah negara, sekarang kita tanahnya bisa dicabut oleh negara, ada beberapa hal ya. Yang pertama yaitu karena pencabutan hak. Pencabutan hak ini artinya ketika tanah tersebut tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya oleh pengelolanya, itu bisa dicabut. Atau misalnya tanah tersebut digunakan oleh negara untuk kepentingan umum sesuai dengan asas-asas pertanahan, yang artinya tanah memiliki fungsi sosial ya, seperti yang dijelaskan kemarin bahwa tanah, hak milik atas tanah ya, dan hak-hak lain itu masih ada di atasnya, yaitu hak menguasai negara, yang artinya walaupun itu dimiliki oleh person atau oleh orang, ya tetap yang menguasai tanah itu tetap negara ya, sebagai lembaga tertinggi yang memiliki tanah tersebut, seperti itu. Jadi tanah itu bisa dicabut haknya oleh negara dengan alasan fungsi sosial, misalnya digunakan untuk pembuatan jalan atau pembuatan masjid atau pembuatan hal-hal yang lain, pembuatan untuk fungsi sosial ya, seperti itu. Namun untuk menghindari konflik atau dianggap nanti melanggar hak asasi manusia, karena tanah sudah ada ketentuan dan peraturan pemerintahnya untuk pembebasan tanahnya, nanti akan ada ganti rugi sesuai dengan taksiran harga ketika tidak setuju dengan nilai yang diajukan oleh pemerintah, nanti bisa mengajukan banding ke pengadilan, seperti itu ya. Kalau yang pertama tadi pencabutan hak, yang kedua yaitu karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya ya, bisa saja ini disebut diwakafkan atau dihibahkan kepada negara secara langsung. Ini sudah jelas dan nggak perlu bahas lebih lanjut, aturannya juga sudah jelas, yaitu Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum ya, diserahkan secara sukarela ya, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu karena ditelantarkan. Oke, ini yang penting. Jika Anda menelantarkan tanah, ini berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ya, yang disebutkan bahwa ketika sesuatu itu diterlantarkan selama 30 tahun, walaupun Anda memiliki bukti fisik sertifikat secara sah, namun jika Anda tidak
mengelola tanahnya selama 30 tahun, maka tanah tersebut dianggap tanah terlantar dan bisa dimiliki oleh orang lain atau dicabut oleh negara haknya karena Anda menelantarkan tanah. Karena salah satu asas di hukum agraria, jadi tanah juga tidak boleh terlantarkan. Kenapa kok batasnya 30 tahun? Itu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan selain itu, pendaftaran tanah di Indonesia itu menganut pendaftaran tanah sistemnya positif, yang artinya tidak hanya memiliki sertifikatnya saja sebagai alat bukti hak, tapi Anda juga harus menguasai tanah tersebut, misalnya menggarapnya atau menepatinya atau ditanami sesuatu atau di apapun lah, seperti itu intinya. Dan yang terakhir yaitu sesuai dengan pasal 21 ayat 3 ya UU PA, hak milik itu tidak boleh dimiliki oleh orang asing. Ketika hak milik itu dimiliki oleh orang asing dan tidak diwariskan selama 1 bulan, maka tanah tersebut dianggap menjadi tanah negara, seperti itu. Jadi itu tadi hal-hal yang membuat hapusnya hak atas tanah, bisa jadi jatuh ke tangan negara atau musnah objeknya, seperti itu. Saya pikir itu cukup. Jika ada pertanyaan silahkan nanti hubungi nomor di depan atau komen di bawah. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.